Yang teranyar, kita menemukan pernyataan tegas dari bangsawan Yaman, Pangeran Abdul Nasir bin Ahmad At-Tahiri, yang mengingkari nasab Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Pernyataannya, Ungkiru nasaba Ali al-Jufri li Ahlil Bait. Setelah melalui proses tes DNA, maka atahammalu ayya ijra'in qanuni. Dan tentu kita juga tidak asing dengan Habib Ali Al-Jufri yang di framing, baik itu oleh Habibnya, baik itu oleh Kibinya, sebagai wajah yang mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kalian ini, kalau teman-teman ini pengen melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Nah, begitu seperti yang mereka katakan. Cuman saya nggak percaya. Kenapa? Satu, ada seorang pangeran yang namanya At-Tahiri Yaman. Jadi katanya apa? Bawakanlah cuitan Twitter ini kepada Ali Al-Jufri. Apa pertanyaannya? Pernyataannya, Ungkiru nasaba Ali Al-Jufri li Ahlil Bait. Jadi kalau bahasa kitanya itu pret gitu. Sampai seperti itu. Kenapa? Kesal barangkali. Tentu berawal dari sebuah video, sebuah ceramah. Sebuah ceramahnya Habib Ali Al-Jufri yang dikatakan sebagai seorang yang wajahnya itu mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama-sama. Dengarkanlah. Kita pelan-pelan saja. Terus. Hadir imamah ini, udeng. Ya, udeng. Iya, Syekh Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Saya ini imamah ini dipakaikan oleh guru saya yang bernama Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Terus. Wa albasahu khirqatahu bisanadihi abuhu Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf. Dengan sanadnya itu bersambung kepada bapaknya Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf. Terus. شيخه علي بن محمد الحرشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه علي بن علوي، عن أبيه علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب برباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد. Artinya apa? Imamah atau udeng ini yang didapat oleh Habib Ali Al-Jufri itu didapatkan dari riwayat-riwayatnya bapak ke anak, ke kakek, ke buyut, ke canggah, dan seterusnya. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dari kalangan Ba'lawi. Itu ya. Terus. عبيد علوي، عن أبي عبيد الله، عن أبي أحمد المهاجر، عن أبي عيسى النقيب، عن أبي محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الصدق الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين، باب مدينة العلم، علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Luar biasa ya. Sampai kenceng gitu. Gitu. Ya, terus. Qultu lahu. Saya ucapkan kepadanya. Kullu hadha sanad ahlul bait. Silsilah. Saya katakan, ini semuanya adalah silsilah sanadnya Ahlul Bait. Silsilah Ahlul Bait, silsilatun minadz zahab. Waduh, emas dia baik.
adalah silsilah sanad yang terbuat dari emas. Silsilah sanad yang terbuat dari emas. Wah, edas. Ya bisa jadi, bisa jadi. Kalau baca nah. كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. Allah. Jadi khirqah atau udeng yang kita pakai ini, ya, sanadnya itu semuanya bersambung kepada ahlul bait. Guys. أنا قلت اسمع. Jadi itu sebab kenapa nggak ada hujan emas, apalagi ada rantai emas dari langit itu. Dan ini diposting pada tahun 2022. Ya, hampir 3 tahun yang lalu ya, tapi bulan Oktober ini, 10 Oktober 2022. Jadi katanya apa? Ihmilu anna hadhihi taghridah ila Ali Al-Jufri. Bawakanlah cuitan Twitter ini kepada Ali Al-Jufri. Saya ini, kata yang menulis di Twitter itu, Al-Amir Abdul Nasir, Pangeran Abdul Nasir bin Hamad bin Ahmad bin Ali bin Qasim bin Ahmad bin Hasan Ibnul Haythami bin Amir bin Abdul Wahab At-Tahiri, Hafidh Sultanil Awadil, yaitu cucu dari Sultan Al-Awadil. Apa pernyataannya? Ungkiru nasaba Ali Al-Jufri li Ahlil Bait. Saya mengingkari nasabnya Ali Al-Jufri kepada Ahlul Bait. Wa idza thabata nasabuhu ba'da tahlil DNA. Dan ketika nasabnya itu sudah ditetapkan setelah melalui proses tes DNA, maka atahammalu ayya ijra'in qanuni. Saya akan bertanggung jawab pelaksanaan hukum yang berlaku. Kalau memang sudah terbukti bahwasannya Habib Ali Al-Jufri itu merupakan atau memiliki DNA-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau DNA keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti inilah yang dituliskan oleh Pangeran Abdul Nasir bin Hamad Al-Audali. Lalu mari kita simak bersama-sama tulisannya. Siapa namanya, Mas Rifki Zulkarnain ya. Apa yang beliau nyatakan itu di dalam tulisannya? Pangeran Abdul Nasir bin Hamad At-Tahiri yang mengingkari nasab Alawi. Dan pengingkarannya tadi seperti yang kita terjemahkan tadi ya. Batalnya para nasab habaib Ba'alawi bukan menjadi rahasia lagi. Di Indonesia, batalnya nasab mereka telah menyebar ke seluruh pelosok negeri melalui tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di Yaman sendiri, nasab mereka hanya diakui circle kelompok mereka saja. Jika kita searching di internet tentang nasab Alawi, maka kita akan menemukan banyak sekali perbincangan tentang batalnya nasab Alawi. Ya betul. Kenapa? Dari banyaknya sampel yang ada. Ya pernah kita ulas beberapa waktu yang lalu. Ketika misalnya seperti Masyru' Hadramut Al-Jani, yaitu proyek genetik Hadramut yang mengumpulkan hasil-hasil sampel dari para orang-orang yang telah melaksanakan tes DNA, kemudian muncul banyak hasilnya, di mana dari 180 sampel
Ya, semuanya bisa dibuktikan bahwa itu hasilnya adalah GM201 atau platnya plat G. Dengan variasi kodenya ya, ada M201, ada M306 dan seterusnya, banyak. Ya, artinya memang dari kalangan Balawi itu sudah dikenal oleh para pengkaji DNA bahwasanya Balawi ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Artinya genetiknya itu ya memang tidak ada sangkut pautnya dengan genetiknya zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita telusuri, kita bandingkan dengan beberapa sampel-sampel DNA dari para asyraf Makkah dan Madinah. Dan itu pun juga sudah kita ulas. Para asyraf Madinah dari keluarga Abu Numay, dari keluarga bin Barkat, Al-Barkati, kemudian dari Al-Abdali, Al-Auni, dari keluarga, siapa lagi saya jadi lupa itu, yang sudah kita ulas juga. Dari keluarga Al-Abdali, Al-Auni, Al-Barkati, bin Barkat, Abu Numay, kemudian Al-Angkawi atau Al-Anggawi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu hasilnya adalah J1. Hasilnya adalah J1, bukan G. Kan sudah pernah kita ulas bahwa G itu ya, melihat peta migrasinya, itu adalah dari Eropa Timur. Artinya ini sudah menjadi rahasia umum, apalagi bagi para pegiat DNA bahwasanya Balawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Nah, sehingga ketika menyikapi ini, Pangeran Abdul Nasir mengomentari, mengkritisi video yang beredar dari videonya Habib Ali Al-Jufri ketika menyampaikan bahwa khirqah udeng yang saya pakai ini itu bersanad dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan silsilatun minadz zahab, yang merupakan rantai dari emas, rantai sanad maksudnya, rantai sanad yang terbuat dari emas, karena semuanya adalah ahlul baitin Nabi, karena semuanya adalah para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa kitanya itu pret gitu. Saya ingkar itu terhadap nasab itu, terhadap silsilah itu, kemudian nasab yang Anda miliki yang mengklaim keilmuannya selalu bersambung dari ayah, dari anak ke bapak, dari bapak ke bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingkar itu. Kalau tidak percaya, ya maka silahkan tes DNA. Seandainya sekalipun jika sudah dites DNA, kemudian hasilnya adalah J1, kemudian masuk pada kode FGC 10500 atau L858 dan seterusnya, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan statement yang saya keluarkan di mata hukum yang berlaku di negara Yaman. Sampai seperti itu. Kenapa? Kesal barangkali. Ya karena secara mayoritas zuriyah Nabi tidak seperti itu. Orang Indonesia saja yang mudah untuk dibodoh-bodohi. Yang berdasarkan atas husnudzan ulama fulan, Syekh Muhammad Al-Bantani, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Sambas ataupun yang lainnya. Seandainya ketika mereka itu menyebutkan nasab atau seorang tokoh dari kalangan Balawi dengan sebutan saya sekalipun, itu tidak berarti apa-apa. Kenapa? Ya karena tidak ada penelitian. Yang namanya isbat, mengisbatkan nasab. Isbat itu adalah masdar dari asbata yusbitu, isbatan, penetapan. Yang namanya penetapan itu tentu ada proses kalau di surat-surat itu memperhatikan, melihat, memperhatikan, melihat, kemudian apa itu satunya?
Perhatikan, melihat, ya, kemudian dengan argumentasi-argumentasi yang dipakai, dikaji, mengkaji, betul, mengkaji, melihat, memperhatikan, mengkaji, sehingga pada menimbang, menimbang, lalu baru menetapkan bahwa Fulan bin Fulan adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Kalau dari sisi bahasa, isbat, asbata, yusbitu, isbatan, menetapkan. Kalau sulasinya itu sabata, yasbutu, subutan, ketetapan. Artinya pengisbatan itu ya harus ada proses terlebih dahulu, gitu kan? Ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Dilihatlah. Ketika dia ini mengklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia. Dia ini mengklaim bahwa nasabnya itu adalah catatan yang paling rapi sedunia, ya. Kita buktikan. Maka dalam sebuah hadis, al-bayyinatu 'alal mudda'i, maka dia harus membuktikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Pembuktian itu wajib dikeluarkan oleh orang yang mengklaim. Sehingga buktikan bahwasannya silsilah ini, sanad ini adalah sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Buktikan bahwa nasab ini bersambung kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya lihat antara satu tobakoh kepada tobakoh yang lain, kepada tobakoh yang berikutnya, ke atasnya, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibandingkan dengan apa? Dengan pengaruhnya di masyarakat, pengaruh masyarakat kepada dirinya. Memverifikasi tokoh ini apakah benar ada di masa lalu atau tidak. Nah, sehingga ketika itu diaplikasikan dalam memverifikasi nasab dari sudut pandang sejarah yang membutuhkan kepada data sezaman, ya, maka barulah itu bisa disematkan bahwasannya nasab Ba'lawi itu adalah sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Karena kan yang namanya nasab palsu itu kan begini. Nasab palsu itu, ya, nasab yang palsu itu, atau barang lah, barang. Saya punya barang. Saya punya suatu produk, gelas misalkan. Gelas ini kualitasnya kualitas nomor 1 sedunia. Kemudian, bahan ini adalah bahan yang paling baik di antara yang lain. Padahal, ini kalau dibandingkan dengan bahan-bahan atau dengan produk-produk yang serupa, ini adalah kelas KW nomor 10 mungkin. Nah, cuman karena zaman sekarang itu adalah zaman-zaman iklan, sehingga agar bahan saya ini laku, maka saya harus mengiklankan dengan sedemikian rupa. Misalnya apa? Oh, ini ada capnya nih, seret, ada stempel dari luar negeri. Ini ada stempel dari luar negeri, kemudian diakui kualitasnya nomor 1 dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain, ya. Kemudian apalagi itu, mendapatkan stempel halal dari MUI, meskipun MUI sampai sekarang mengenai doktrin-doktrin khurafatnya Ba'lawi itu tidak mau bersuara, ya, karena mungkin dari tokoh-tokohnya itu banyak dari kalangan kibin. Begitu juga dengan, ini diakui juga oleh PBNU, begitu. Karena PBNU mungkin ya sama, begitu, dengan MUI, yang banyak kiai kibinnya. Yang sehingga pada akhirnya, barang ini laku. Nah, ketika dites, apakah bahan ini benar sebagai sebuah barang yang memiliki kualitas nomor 1, ya, di kelasnya, nggak mau, haram. Kenapa? Nih, emang kamu nggak percaya bahwa barang yang saya dagangkan ini sudah mendapatkan cap, sudah mendapatkan stempel resmi dari berbagai kalangan. Dari MUI sudah, dari PBNU, dari ulama-ulama internasional, bahwa dikatakan sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwasanya barang ini merupakan barang yang paling berkualitas di kelasnya. Begitu. Nah, begitu juga dengan nasab kenasaban Ba'lawi.
Kenasaban Balawi dari zaman dulu. Jadi kan kenapa sampai di dalam kitabnya itu, sampai di dalam kitab ini, Al-Burqatul Musyiqah, yang mungkin teman-teman sudah males untuk ngebahasnya satu persatu ya. Jadi leluhur-leluhurnya Habib itu, tidak ada yang tidak disebut sebagai imam. Tidak ada yang tidak disebut sebagai ulama. Tidak ada yang tidak disebut sebagai wali. Beb, Muhammad bin Syahab. Jadi leluhur antum itu, Beb. Mau itu dari Faqihil Muqaddam, Walidul Faqih, kemudian Alwi, anaknya Faqih Muqaddam, kemudian Ali, kemudian Muhammad, Maulad Dawile, kemudian Abdurrahman As-Saqaf, kemudian Abu Bakar As-Sakran, kemudian Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian Syihabuddin Al-Akbar, Syihabuddin Al-Akbar Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang merupakan leluhur dari Muhammad bin Syihab. Itu semuanya wali. Semuanya wali kutub. Jadi tidak ada yang memproduksi wali kutub ya kecuali dari kalangan Balawi. Ada itu. Coba dicari yang lain ya. Nggak ada itu produksi wali kutub kecuali dari kalangan Habib Balawi. Bahkan kutipan dari siapa, Ali bin Madihij, yaitu salah satu guru dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Beb. Ya, Beb. Muhammad bin Syihab, guru dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Madihij, itu ngomong ke ibunya siapa, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani. Anti, cina, kata Syekh Ali Madihij itu, kamu ini ya walidatul atau ummul kutub, kamu ini beb lagi ibunya ini Abu Bakar Al-Adani yang menurunkan hujan susu itu. Kamu ini ibunya wali kutub, istrinya wali kutub, anaknya wali kutub, cicitnya wali kutub. Wali kutub semuanya. Ana juga pusing, Kang Aldi. Pusing kan? Semuanya wali kutub. Jadi memang produksi wali kutub di kalangan Balawi itu luar biasa. Bahkan sampai zaman sekarang begitu kan. Ketika di zaman Belanda, ya, mereka itu khidmat ta'zim, ya, luar biasa kepada Ratu Wilhelmina. Bahkan didoakan Allahumma ya latifal lutofa min dhabti daulatil Walanda. Didoa sampai nyebutin Belanda, bro. Masya Allah. Di doanya itu sampai nyebutin Belanda. Lalu yang berdoa jadi wali kutub. Dibacakan di mana? Di Kojan, Batavia. Dibacakan di mana? Di Bogor. Beb, antum di Bogor, Beb. Habib, siapa namanya? Siapa? Keramat apa? Yang di Bogor itu keramat apa? Yang di Bogor, aduh, saya lupa itu. Keramat Empang, Empang, Beb, subhanallah. Keramat Sentiong lagi itu, aduh. Jadi wali kutub, itu coba dicek makamnya, Beb. Itu Al-Wali Al-Kutub ada nggak itu? Kemudian yang di mana? Di Malang, wali kutub. Yang di Solo, wali kutub. Di mana lagi tuh yang di Jember? Siapa? Tanggul. Wali kutub. Yang di Pasuruan, wali kutub. Kok semuanya pada wali kutub sih? Allah, Masya Allah. Memang produksi wali kutub itu luar biasa di kalangan Balawi itu ya. Masya Allah.
Jangan begitu, Beb. Antum itu loh, gimana sih? Sementara Islamisasi di Pulau Jawa, Wali Songo, itu hanya disebut Wali Songo saja. Nggak ada istilahnya Al-Wali Al-Gutub Sunan Ampel, Al-Wali Al-Gutub Maulana Malik Ibrahim, Al-Wali Al-Gutub Sunan Gresik, Gresik guys, Sunan Bonang. Kemudian Al-Wali Al-Gutub Sunan Kalijaga, Al-Wali Al-Gutub Sunan Kudus, Al-Wali Al-Gutub Sunan Muria, Al-Wali Al-Gutub Sunan Derajat. Wah, nggak ada. Nggak ada. Al-Wali Al-Gutub Sunan Derajat, Al-Wali Al-Gutub Sunan Kudus, Al-Wali Al-Gutub Sunan Gunung Jati. Wah, nggak ada. Nah, ini dari zaman dulu sampai sekarang itu Al-Wali Al-Gutub semuanya. Luar biasa itu. Nah, itulah perbedaannya antara tradisi yang ada di Nusantara dengan tradisi Balawi. Kan aneh. Balik ke materi. Walaupun perbincangan atau artikel tentang Batalion Balawi yang kita temukan di internet masyarakat internasional tidak sedetail dan sekomprehensif penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani, tetapi dari sana kita akan mampu mengamati bahwa sebenarnya klaim Balawi selama ini Balawi ini sudah lama ditertawakan masyarakat Muslim internasional. Jadi di dunia internasional itu nggak laku sebenarnya. Sudah nggak laku nasab Balawi. Artinya kenasaban mereka itu memang tidak dipercayai. Kenasabannya itu memang tidak dipercayai. Begitu. Yang teranyar, kita menemukan pernyataan tegas dari bangsawan Yaman, Pangeran Abdul Nasir bin Ahmad At-Tahiri, yang mengingkari nasab Balawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam akun Twitter yang kini X, yang dipost pada tanggal 10 Oktober 2022, tadi yang kita ulas di awal ya, dengan tegas menyatakan Ali Al-Jufri bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia menentang Ali Al-Jufri jika tidak terima untuk melakukan tes DNA. Jika Ali Al-Jufri terbukti sebagai sadar setelah melakukan tes DNA, maka Pangeran Abdul Nasir siap menerima konsekuensi hukum. Nah, itu bisa dicek di situ ya. Pertanyaan tegas, Abdul Nasir yang tidak mengakui Al-Jufri sebagai keturunan Nabi itu bermula dari beredarnya video Al-Jufri yang menyatakan bahwa cara memakai sorbannya merupakan ijazah turun-temurun kaum Balawi dari ayah ke anak dari anak ke ayah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang sudah kita terjemahkan ya. Perhatikan bagaimana tegas dan lugas pengingkaran Pangeran Abdul Nasir terhadap nasab Ali Al-Jufri, Balawi. Dan perhatikan pula ketika ia menyebutkan nasabnya tersambung kepada Sultanul Awadil atau dari dinasti At-Tahiriyah di Aden, Yaman. Hal ini yang lakukan untuk mengatakan bahwa Pangeran Abdul Nasir, seorang keturunan sultan di Yaman yang nyata sebagai kaum bangsawan yang tercatat dalam sejarah Yaman, tidak mengakui Ali Al-Jufri Balawi sebagai keturunan Nabi. Nah, jadi gitu. Ini dari kalangan bangsawan, dari dinasti At-Tahiriyah, dinasti Bani Tahir yang ada di Yaman, itu mengingkari nasabnya Balawi, khususnya Habib Ali Al-Jufri tadi. Yang videonya itu sudah kita putarkan dengan bangganya. Wow. Dari Abdurrahman As-Saqaf, an abihi Muhammad Maulad Dawil, an abihi Ali Alwi Al-Ghayur, an abihi Ali, an abihi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, an abihi Ali Walidul Faqih, an abihi Muhammad Sahib Mirbat, an abihi Ali Khalid Qasam, an abihi Alwi, an abihi Muhammad, an abihi Alwi, an abihi Ubaidillah, an abihi Al-Imamul Muhajir ilallah. Seruput dulu, boleh. Ya, memang adonannya beda sih ya. Jadi seperti
suatu peribahasa, yang asli itu nggak bakalan koar-koar. Yang palsu itu pasti koar-koar. Al-Ghayur. Tidak kemudian ketika statusnya namanya Asy-Syarif Hatim Al-Auni, Hatim bin Arif Al-Auni. Asy-Syarif Hatim bin Arif Al-Auni. Itu masih keturunan dari Asyraf Makkah, dari Bani Qatadah bin Idris Al-Hasani, ya, yang beliau ini yang leluhur-leluhurnya itu merupakan para syarif-syarif, para amir, ya, umara, para syarif-syarif, para umara yang ada di Mekah, penguasa Mekah semenjak abad ke-5 atau 6 Hijriah, ya. Sudah pernah kita ulas sekilas ya mengenai itu. Yang kalau melihat data-data sezaman akan Qatadah bin Idris ini ada data-data sezamannya yang ditulis oleh Ibnul Jazari dalam kitabnya Mir'atuz Zaman, Sibtu Ibnul Jauzi dalam kitabnya Mir'atuz Zaman. Kalau misalkan Qatadah bin Idris itu meninggal pada tahun 619, nah maka Ibnul Jazari itu meninggal pada tahun 630. Nah, itu bisa di ini lagi tuh, diputar lagi di video yang saya ulas mengenai DNA para syarif-syarif Mekah dan Madinah. Nah ini nggak ada. Jadi Abdul Nasir ini siapa yang mengingkari nasabnya Balawi? Kan dia itu mengaku sebagai keturunan dari Kesultanan Al-Awazil. Itu Kesultanan di Yaman yang memerintah di Aden pada tahun 1197 Hijriah. Para Raja Sultan Al-Awadil sendiri adalah keturunan dari Sultan Abdul Wahab Al-Mansur At-Tahiri dari dinasti At-Tahiri yang memerintah di Yaman pada tahun 855 Hijriah. Berbagi daerah kekuasaan dengan dinasti Zaidiyah yang berpusat di Son'a. Dengan dinasti penguasa Yaman yaitu dinasti Tahiriyah pada abad ke-9 Hijriah, yaitu abad di mana Ba'lawi mulai mengaku sebagai keturunan Nabi. Hari ini keturunannya tidak mengakui Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini membuktikan bahwa klaim Ba'lawi sebagai keturunan Nabi itu sebenarnya diingkari orang-orang Yaman semenjak mereka mulai mengaku, dan pengingkaran itu berlanjut sampai hari ini. Hal ini menambah deretan informasi ke publik bahwa batalnya nasab Ba'lawi adalah sebuah kebenaran, dan mengingkari kebenaran itu adalah sebuah kedunguan yang nyata oleh KGMS. Apa KGMS itu? Kanjeng Gusti. Situlah nanti nanya itu ke Mas Rifki Zulkarnain ya. Nah, itu tulisannya beliau bisa diakses di RMI-NU Banten. Oke. Jadi itu teman-teman. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan seperti biasa. Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang hadir dalam kesempatan kali ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.